Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Ini adalah Daihatsu Rocky. Ya, mobil yang kembar sama dengan Toyota Race, produk dari Daihatsu Motor. Mobil ini merupakan salah satu mobil yang terlaris di Jepang dan kini masuk di Indonesia bersama kembarannya Race. Harganya pasti lebih ekonomis dan lebih murah dibandingkan dengan kakaknya Toyota Race. Tapi semua konsep, desain, DNA, bodi mobil ini semua dari Daihatsu dan semua produksinya juga dari Daihatsu. Jadi berapa harganya, apa saja keunggulannya, kita akan bahas secara lengkap di BB Auto. Dan saya doakan juga buat teman-teman yang suka mobil ini, semoga terwujud impiannya dan dilancarkan rezekinya agar bisa meminang mobil ini. Jika video ini sampai habis, jangan lupa subscribe BB Auto Channel dan juga follow akun Instagram @bbauto. Dan bagi yang mau tahu simulasi angsurannya, join grup Telegram BB Auto. Semua simulasinya akan saya sampaikan di situ. Oke, kita langsung bahas Daihatsu Rocky. Oke teman-teman, saya tidak sendiri kali ini. Saya bersama sales dari Daihatsu Astra Radio Dalam bersama Faris. Oke Mas Faris. Siap. Nah Mas Faris, boleh dikasih tahu ini tipe apa nih Daihatsu Rocky yang di sini? Ini tipe RADS, dia keluaran terbarunya dari Daihatsu Rocky 1000 Turbo. Oke, ini yang CVT ya Mas ya? Iya siap. Transmisi matic 1000 cc dan ini tipe ADS. ADS itu singkatan apa Mas? Astra Daihatsu Styling ya? Iya, styling. Jadi ini mirip-mirip GR Sportnya Race kali ya. Nah, Mas Faris, buat teman-teman yang pengen tahu harganya nih berapa sih Mas kalau ini? Kalau untuk Rocky sekarang kebetulan lagi promo, dia DP di sekisaran 34, terus di angsurannya di sekitar 5.060.000. DP-nya lagi promo di 15%. Oh, DP-nya 15%, 30 jutaan aja. Siap, ya. Ini untuk tipe ini Mas? Tipenya yang 1000 RC, bukan yang ADS sih. Yang tipe yang 1000 turbo yang standarnya. Oh, 1000 turbo standar. Nah, harga berapa sih Mas 1000 turbo standar? Kalau 1000 turbo tuh dari sekitar 216 jutaan sih. Jadi dari 216 juta teman-teman, DP tadi 30 jutaan ya Mas ya. Udah bisa dapat ya? Udah bisa dapat di sini. Nah, ini lokasinya ada di Daihatsu Radio Dalam, Jakarta Selatan ya Mas ya? Betul. Jadi Mas Faris boleh dikasih tahu nomor HP-nya Mas kalau yang mau langsung SPK? Kiranya ada yang mau tanya-tanya atau langsung mau tagging SPK, bisa langsung hubungi di nomor 0858 9171 1315 atau langsung mau chat dari DM di Instagram juga bisa, tanya-tanya dulu. Oh ya. Dari @astradaihatsu @astra_daihatsu.u. Nah, nanti semuanya ada di gambar teman-teman. Kita akan bahas lebih dalam unit ini. Dan ini unit yang dual tone ya Mas ya? Ya, ini untuk yang dual tone. Kalau untuk warna, dia ada perbedaan warna. Misalkan yang monoton tuh yang satu warna, sama yang two tone itu perbedaan harganya itu sekitar 3.500.000. Oh. Ada harga beda. Ada harga beda. Tapi ini harga tertingginya nggak nyampe 260 ya Mas ya? Nggak sampai. Nggak nyampe. Hanya di sekitar 246. 246 itu sama dengan tipe Toyota Race yang GR yang paling awal. Jadi lebih murah ya Mas ya? Iya, betul. Tapi ada estimasi Mas, ini bakal kena PPNBM naik gak sih di bulan Juni? Kalau untuk PPNBM kan yang 100% itu dia sampai di bulan Mei. Dia kalau lewat dari bulan Mei, 3 bulan berikutnya itu di 50%. 50% betul. Jadi kalau untuk harga dia nggak mengikat. Jadi mengikuti masuk di bulan berapa tuh ready si unitnya. Oke. Nah kalau mau SPK sekarang kira-kira estimasi di bulan berapa Mas dapatnya? Kalau untuk estimasi dia untuk yang pertama nih, ronde pertama, subsidian pertama dia itu indenya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. Oke, jadi teman-teman yang udah suka mobil ini mending langsung SPK sekarang biar dapat unitnya lebih cepat ya Mas ya. Ya, betul. Dan hubungin Mas Faris untuk pembelian unit. Oke, akan kita bahas keunggulan dari Daihatsu Rocky. Simak video ini sampai habis.
Oke teman-teman, untuk dari eksterior sepanjang yang saya lihat, perbedaan utama dengan race Rocky ini, grillnya sangat lebar ya teman-teman ya, dengan bentuk heksagonal dan lebih keluar aura macho ya. Tapi kalau race itu lebih futuristik, dan dia di sini teman-teman bisa lihat tidak ada yang kotak-kotak yang tidak berguna gitu ya, tapi dia memang tidak ada di RL. Ya, ada keunggulan sedikit-sedikit, tapi menurut saya tidak menjadi masalah. Nah, untuk Rocky sendiri, dia memang menggunakan ADS style. ADS style itu memang sama seperti GR Sport. Dia cuman tidak ada aero kit yang terlalu lebar di bagian belakang. Nah, beralih ke bagian samping, teman-teman nanti bakal lihat langsung ada simbol ADS. ADS ini adalah Astra Daihatsu Styling, dan ring tetap sama seperti untuk race, sekitar ring 17. Dan Rocky ini sudah dilengkapi juga talang air teman-teman, sama seperti race. Dan yang tipe dual tone ini harganya lebih sedikit bermahal dibandingkan tipe one tone ya. Ada naik harga kurang lebih sekitar 1,5 sampai 3 juta. Nanti detailnya teman-teman bisa cek di grup Telegram TBB Auto ya. Nah, beralih ke bagian belakang, untuk Daihatsu Rocky, dia body kit yang digunakan kurang keluar sedikit ya teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman lihat yang di race, ada video yang di kanan atas, race yang tipe GR Sport itu agak lebih maju dan lebih padat di bawah. Tapi it's okay. Lampu juga sudah LED dan sudah ada kamera belakangnya teman-teman ya di sini. Nah, jadi untuk eksterior kurang lebih perbedaan utama dengan race hanya di grill saja. Untuk bagian belakang, di bagian underguard sedikit berbeda. Dan samping side skirtnya dia mengadaptasi tipe ADS. Nah, kita beralih ke bagian interior teman-teman ya. Oke, saat masuk ke dalam kabin race, rasanya masih nuansa hard plastik sama seperti kakaknya race. Nah, tapi di sini ada bahan soft touch, dan di sini ada ornamen merah ya teman-teman ya. Jadi ada list merah di sini yang membuat kesannya semakin pas dengan warna mobil ini, merah. Di sini ada merah-merahnya juga. Nah, untuk dalamnya bagian kabin interior tampaknya tidak ada sedikit perbedaan, tapi yang mencolok yang saya lihat hanya AC. Mobil ini tidak ada knop-knop dan pencatan untuk AC seperti di race, dia berupa digital dan masih menggunakan head unit 9 inch. Oke, bagaimana impresi dalam? Akan saya tunjukkan. Oke, masuk ke dalam Daihatsu Rocky. Rasanya sama banget ya sama race. Tidak ada perbedaan dari sisi ergonomis. Ya, mungkin pernah lihat di video saya yang pertama tentang race, tampaknya compact. Ya, memang itu bahasa saya yang bisa saya sampaikan, bahwa memang mobil ini ruang ergonomisnya, kelegaannya tuh tidak begitu maksimal ya. Jadi tidak luas sekali, tapi tidak sempit juga. Menurut saya sudah pas. Tapi yang pasti teman-teman harus ekspektasinya harus samakan ya dengan apa yang akan didapatkan. Nah, dari bahan material dashboard masih hard plastik, dia sudah ada sistem SRS airbag, dan yang berbedaan dengan sistem race adalah namanya kalau di race TSS, kalau di Daihatsu adalah ASA. Itu adalah smart security systemnya dia untuk lane collision warning, blind spot monitoring, dan lain-lain. Tapi untuk tipe ini dia tidak ada, dan harganya juga lebih murah pastinya ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan dengan tanpa menggunakan masker ya, karena kita sudah memenuhi protokol kesehatan. Kita pada saat pembelian unit ini dapatkan kunci keyless,
Dan enaknya lagi, dia sudah engine push start button di layar di samping AC. Dan apa yang teman-teman lihat yang membedakan dia dengan sistem head unit di Race adalah dia sudah support Android Auto dan Apple CarPlay, di mana kakaknya Race tidak, tapi karena ini masih harus menggunakan USB di sini ya teman-teman ya. Semuanya kurang lebih hampir sama. Konsol tengah ini tipe yang belum tertinggi ya teman-teman ya. Beda dengan tipe GR, semua tipe GR ada pedal shift. Di sini tidak ada pedal shift. Ada pedal shift di tipe tertinggi yang ASA. Nah, jadi tapi di sini sudah ada pilihan untuk Triptronic ya. Jadi bisa dipilih sendiri mode sport di sini. Yang lainnya kurang lebih hampir sama. Coba kita cek di bagian belakang. Oke, masuk di bagian belakang dari Daihatsu Rocky. Mobil ini yang saya kagum adalah walaupun kabinnya ideal lah ya, tidak berlebihan, tapi dia masih cukup mengakomodir legroom di baris kedua. Saya tingginya 175 masih cukup, masih ada ruas 4 jari dan masih ada space untuk kaki, dan ini adalah posisi mengemudi saya. Dia modelnya sama, ada garis-garis 3, tapi dia di sini tidak ada ornamen yang putih-putih, tapi untuk di jok depan dia ada garis-garis merah, dan sudah ada kompartemen dari sisi penumpang baris kedua. Ya, rasanya ini kurang lebih hampir sama dengan kakaknya Race karena memang satu pabrik dan satu buatan ya. Jadi semua masih material hard panel, hard plastik. Rasanya oke untuk bagi Anda sebagai pemilik mobil baru atau mobil baru pertama kali. Sekarang kita mau lihat bagaimana bagian belakang dan penyesuaian mobil ini masih bisa disusun 60-40. Oke, untuk bagian belakang dia perbedaannya lagi, dia tidak ada pelindung dari luar untuk penutup bagian bagasi, tapi dia sudah dikasih cargo net. Kelengkapan standar untuk T3K dan lain-lain semua sudah ada, dan ini teman-teman bisa dilipat komposisi 60-40 ya untuk baris kedua. Jadi ini bisa mengakomodir untuk teman-teman yang pengen bawa peralatan kamera, karena mobil ini khusus kayaknya Daihatsu ingin mengimage-kan dengan milenial yang memiliki aktivitas tinggi di outdoor atau mungkin content creator ya. Untuk ban serep dia sudah peleknya sama sesuai dengan bawaan, jadi ini bagus banget. Dan kalau misalnya spasi dan apabila space-nya cukup sempit, bisa ditambahkan lagi dengan ekstra kargo di bawah. Jadi ini bakal lebih lega lagi, jadi agak semakin banyak barang-barang yang bisa dibawa. Dan di sini teman-teman sudah lihat sensor parkir mundur yang sewarna, jadi apik banget walaupun sentuhan kecil. Dan ada lampu di belakang, dan ini khusus untuk jok kids. Oke, jadi ini kesan dari Rocky. Kita masuk cek ke mesin. Oke teman-teman, selain itu teman-teman dari bagian interior sendiri ada nuansa merah-merah semua di list jok, dan juga ada simbol ADS, dan di sini ada standar dari Dirjen Perhubungan Darat untuk fire extinguisher. Jadi semua sepaket dalam pembelian mobil ini. Oke, kalau untuk sisi mesin tidak ada perbedaan, masih kode sama 1KR V8, 1000 cc turbo, horsepower 98 dan torsi 140-an, dan klaim dari grup Astra, pemanufaktur mobil ini,
rasa pengendaranya kurang lebih hampir sama dengan mobil ber-cc 1500 dan masih cat dasar, masih it's okay, masih bisa diterima, dan semuanya rasa berkendaranya nanti akan kita tes impresinya. Jadi teman-teman, ini adalah review awal impresi dari Rocky. Yang membedakan dengan Race adalah minor di bumper depan, grill, dan juga head unit. Jadi pilihannya ada di tangan teman-teman semua, pilih mobil yang mana. Oke teman-teman, jadi begitulah review pertama mengenai mobil Daihatsu Rocky. Sudah terlihat perbedaan antara Rocky dan Race. Dua-duanya mungkin memiliki segmentasi yang sedikit beririsan, tapi ada pembeda. Harga Rocky lebih sedikit murah dibandingkan dengan Toyota Race. Dengan perbedaan yang ada, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apakah mobil ini cocok dengan kalian atau kalian pengen pilih mobil yang lain. Dan unitnya ini adalah yang 1000 cc, kita tunggu yang 1200 cc karena sampai saat video ini dibuat unitnya masih belum tersedia. Jadi ini adalah review singkat, semoga teman-teman suka dengan tampilan Daihatsu Rocky. Dan bagi yang mau beli mobil ini, jangan lupa untuk hubungi sales dari Daihatsu, ada nomornya di deskripsi. Dan teman-teman bisa request mau mobil apa atau ada masukan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bung Bas sign out. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter Baby Auto. Bung Bas sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.